Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini saya bukan mau unboxing ya, tetapi saya mau ngasih komentar sedikit ya tentang produk yang baru dikeluarin oleh Apple tadi malam. Jadi di sini sebenarnya aku nggak berniat untuk bikin video ini, tetapi karena saya pengen mengutarakan apa yang saya pikirkan ya, jadi mendadak aja saya bikin video ini dan nggak ada persiapan apa-apa juga, nggak ada skripsi atau apa-apa. Jadi saya ngomong itu apa yang saya lihat tadi malam ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada salah ya, karena bener-bener nggak ada persiapan apa-apa cuy. Jadi tadi malam Apple ngeluarin produk mereka. Nah ini ada beberapa produk ya. Yang pertama yang dikasih lihat itu Apple Watch ya. Itu generasi terbaru dan di situ aku nggak terlalu fokus karena aku nggak tertarik di produk ini ya. Di seri AirPods Pro juga aku nggak terlalu fokus di sana karena bener-bener saya nggak terlalu tertarik di sama kedua produk tersebut ya. Jadi di situ saya nonton live launching produk barunya itu cuma nungguin di ini seri iPhone aja ya. Jadi untuk seri lain, jadi untuk produk-produk lain aku nggak terlalu fokus dan seperti biasa ya di lini iPhone itu dikeluarin itu paling belakangan cuy. Jadi untuk peluncuran seri iPhone ini tuh bener-bener berbeda dengan yang seri 13 kemarin cuy. Yang dimana di seri iPhone 13 kemarin itu ada dan di seri iPhone 14 ini nggak ada cuy. Oh ya sebelum saya melanjutkannya nih, ini kuku kuning-kuning ya, mohon maaf jika rada jorok. Nah di sini bukan karena saya orangnya jorok, enggak, karena ini dikasih apa ya itu namanya, enggak tahu sih anakku kutek atau apa gitu. Nah ini nggak bisa hilang cuy, jadi saya hasilkan dulu sebelum kalian berpikiran yang enggak ya. Tahu sendirilah kalau kalian punya anak cewek pasti kalian jadi korban uji cobanya cuy. Nih kuning banget kan ya, jadi mohon maaf ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan iPhone ya. Nah jadi di sini tuh Apple pertama ngeluarin dua produk ya. Produknya itu seri iPhone 14 coy. 14 itu nggak ada seri mininya sekarang. Jadi mungkin customer seri 13 itu lebih suka iPhone yang dengan ukuran yang lebih gede ya. Makanya itu untuk seri 13 mininya itu nggak dikeluarkan. Nah, atau mungkin diluncurkannya itu belakangan nanti saat launching iPhone SE gitu cuy. Jadi aku nggak paham juga. Cuman untuk peluncuran di malam itu nggak dikeluarin ya. Jadi yang dikeluarin itu cuma di seri iPhone 14 dan tambahan satu produk baru yaitu iPhone 14 Plus. Nah, di sini rada kaget juga aku, duh, ada 14 Plus ya. Nah, jadi mungkin ini cocok banget buat kalian yang pengen ukurannya lebih gede tetapi memiliki desain yang mirip dengan iPhone 14 dan tentunya untuk budget yang lebih minim ya. Jadi kalau kemarin kan kalau kita pengennya ukuran layar 6,7 inch itu kan harus beli yang iPhone 14 Pro Max. Tapi kalau sekarang nggak usah cuy. Jadi cukup beli iPhone 14 Plus aja. Dan di situ menurutku apa ya, perbedaannya rada nggak terlalu sih ya. Mungkin dari segi kamera dan performa ya mungkin ada perbedaannya, cuma dari spesifikasi. Nah ini kalau saya baca di di GSM Arena dan yang saya lihat tadi malam itu perbedaannya itu cuman ya mungkin beberapa aja lah. Kalau dari chip set juga masih sama ya, masih pakai chip A15 ya. Rada kecewa sih, tapi menurutku untuk chipset A15 itu nggak buruk-buruk banget ya. Jadi udah cukup powerful, tetapi kayaknya kurang kurang afdol gitu cuy. Pokoknya kurang afdol aja ya. Jadi setiap produk Apple yang baru dikeluarkan itu biasanya kan pakai chip A terbaru ya, misalkan chip 16, A17, pokoknya chip A terbaru di tahun itu cuy. Tapi untuk seri iPhone 14 ini nggak dikasih cuy. Jadi sama-sama masih pakai chip A15. Cuman untuk peningkatannya itu dari kamera itu katanya ada peningkatan. Terus untuk desain sih, untuk desainnya bener-bener masih sangat mirip ya. Jadi kayak gini nih, kayak gini. Untuk desain iPhone 14 itu mirip banget lah. Pokoknya modelnya kayak gini. Nah, ini iPhone 13 ya. Nah, untuk ukuran layarnya sama 6,1 inch ya. Untuk yang di 14 aja. Jadi kalau 14 Plus itu pakai 6,7 inch. Jadi kalau kalian pengen yang gede ya beli yang 14 Plus gitu. Selanjutnya untuk spesifikasinya kalian bisa cek di GSM Arena aja ya, karena di sana udah dijelasin semua. Karena di sini aku cuman utarakan ya atau ngungkapin apa yang pengen saya omongin aja. Jadi bukan nge-review karena di sini aku nggak ada auditnya. Nah selanjutnya untuk seri nih yang ditunggu-tunggu, seri Pro. Nice. Ini seri Pro ya. Seri Pro rada nggak ada bedanya sih sebenarnya. Kalau kita balik dari belakang, nah ini kan aku ada 12 Pro ya. Nah
Kalau kita lihat dari belakang ke sini, ini mungkin nggak ada bedanya. Ya mungkin aja sih kalau kita lihat sekilas loh ya. Tetapi kalau kita lihat dari samping kayak gini itu kayaknya di bagian ini kameranya itu lebih tebel. Jadi di bagian ininya, bagian apa namanya tonjol kamera itu lebih tebel lagi. Dan ya mungkin untuk seri Pro ini perbedaannya atau peningkatannya cukup lumayan ya daripada seri 14 biasa, karena untuk seri Pro ini chipsetnya udah pakai A16 cuy. A16 yang paling baru lah. Jadi ini benar-benar Apple itu membedakan produk Apple 14, iPhone 14 sama 14 Pro-nya. Jadi kalau zaman dulu, zaman kemarin ya seri 13 itu kan bedanya itu mungkin di 3 kamera sama 2 kamera ya kan. Nggak ada di dark scanner, nggak ada di faster 120 Hz. Pokoknya cuman beberapa fitur yang nggak dimiliki di seri 13 itu ada di seri 13 Pro lah. Chipset juga masih sama gitu lah. Tetapi kalau sekarang itu bener-bener dibedakan banget cuy. Chipsetnya aja udah beda. Jadi kayak orang itu kalau misalnya beli 14 itu kayak nanggung banget gitu loh. Jadi kalau nggak 14 Pro itu kayak kurang greget aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian sekarang pakai iPhone 13 pengen upgrade ke 14, kayaknya kalau dari model sih nggak bakal kelihatan ya. Jadi mungkin 11-12 aja. Nah kita lanjut ke seri Pro-nya cuy. Jadi untuk seri Pro-nya itu bener-bener dibedakan banget. Chipsetnya udah pakai A16 tadi ya. Selanjutnya untuk bagian depan. Nah di bagian depan itu apa ya? Kalau di Android itu kan biasanya bulat-bulat ya. Itu memanjang. Memanjangnya tuh di sini ya. Memanjangnya di sini. Nah di bagian sini. Nah di bagian sini. Jadi di tombelnya itu berfungsi untuk notifikasi, tombol silent. Nah, kalau kita di tombol silent kan di sini kan ada kalau tombol silent kan keluar di sini. Nah, itu keluarnya di bagian tombelnya itu cuy. Jadi cukup lucu dan Face ID juga. Nah, kalau kayak gini kan Face ID-nya kan di sini kan ya. Nah, kalau itu di tengah-tengah gitu, agak lebih gede. Jadi cukup unik dan cukup lucu gitu. Nah, kamera. Nah, ini kameranya nih. Kameranya mungkin bener-bener beda banget. Kalau zaman dulu kita bandingin lagi nih. Kalau zaman dulu ya iPhone 13 sama 13 Pro sama. Untuk resolusi kameranya sama, kualitasnya juga sama. Tetapi beda jumlahnya aja. Tetapi kalau sekarang ya itu beda cuy. Yang nggak tahu sih untuk kedua kamera itu beda apa enggak. Tapi untuk kamera utamanya itu beda banget. Ini memiliki sensor yang lebih gede ya. Dengan resolusi 48 megapiksel cuy. Jadi ini mungkin iPhone pertama yang memiliki resolusi 48 megapiksel. Awalnya sih kaget ya. Gede banget ya resolusi kameranya. Ternyata untuk resolusi 48 megapiksel itu keluar pas kita pakai mode RAW-nya aja cuy. Jadi kalau misalnya kita jebret biasa tanpa mode RAW itu kebacanya cuma 12 megapiksel gitu. Jadi otomatis aktif lah kalau misalkan kita pakai mode RAW-nya itu cuy. Jadi menurutku ini bener-bener beda banget lah kelasnya antara 14 dan 14 Pro atau 14 Pro Max cuy. Nah, katanya dengar-dengar untuk region LLA yang biasanya masuk ke Indonesia itu katanya loh ya, katanya itu cuma bisa pakai eSIM cuy. Jadi nggak ada slot SIM-nya. Jadi aku nggak bayangin nanti produk itu masuk ke Indonesia ya. Itu laku apa enggak ya? Karena di sini kan kebanyakan mayoritasnya itu kan pakai SIM fisik ya, jadi bukan eSIM. Jadi kalau misalkan yang region LLA itu nanti masuk Indonesia, nggak ngerti apakah itu bisa laku atau enggak, karena kebanyakan yang masuk Indonesia itu kan yang region LLA ya, itu 90% lah regionnya LLA. Tapi untuk seri 14 itu katanya yang region LLA nggak ada slot SIM-nya cuy. Jadi rada nggak tahu sih, rada apa ya, rada aneh juga ya. Mungkin setiap negara memiliki apa ya, peraturan beda-beda lah. Jadi lebih mengutamakan kebutuhan di setiap negara. Mungkin kayak gitu ya. Jadi mungkin itu aja kesimpulan. Jadi mungkin itu aja penjelasan saya ya setelah lihat launching iPhone seri 14 tadi malam. Ya mungkin kalau ada yang kurang, kalian bisa komentar aja di bawah. Nanti saya tambahkan cuy, karena yang saya ingat itu cuman itu aja yang penting-pentingnya.
Jadi misalkan kalau ada salah kata juga mohon maaf ya, karena di sini aku nggak ada persiapan apa-apa, cuman ngomongin apa yang saya pengen omongin aja. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga follow akun Tokopedia, akun Shopee, dan akun Instagram saya. Kalau kalian suka dengan video saya yang seperti ini, nanti saya bakalan bikin video ya, video-video lain tentang pendapat saya soal iPhone 14. Saya Sugeng Teso, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.